Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke kawan-kawan, pada kesempatan kali ini atau malam ini saya akan kembali melanjutkan belajar, itu untuk mempersiapkan diri mengikuti tes SKB. Nah, pada pembelajaran yang tadi siang yang kita lakukan tadi siang, itu kita sudah menyelesaikan semua contoh-contoh soal yang ada di paket 1. Nah, jadi untuk malam ini saya akan lanjut ke paket latihan soal, yaitu paket 2-nya. Nah, jadi nanti di sini saya akan membagikan beberapa contoh soal yang akan saya angkat malam ini. Nanti saya akan berikan beserta pembahasannya. Nah, jadi nanti tinggal kawan-kawan bagaimana mengembangkan materinya. Intinya kalau kawan-kawan mengikuti metode belajar dari saya yang saya gunakan, begitu kita belajarnya tidak langsung banyak, tapi setiap malam, kemudian dilanjut siang itu sedikit, tapi kita harus betul-betul paham mengenai materi yang kita pelajari saat itu. Nah, jadi mungkin nanti ada beberapa soal yang saya angkat, yang saya bagikan, itu adalah soal yang saya gunakan untuk belajar malam ini, dan saya perdalam ke materi, ke soal tersebut. Nah, jadi langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Ya, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Nah, adapun soalnya itu kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, ini tercantum dalam Undang-Undang RI nomor A 13 tahun 2005, B 14 tahun 2005, C 15 tahun 2005, dan D 16 tahun 2005. Nah, jadi di sini yang ditanyakan itu tentang mengenai Undang-Undang RI. Itu jelas ya, untuk tahunnya ini dikeluarkan pada tahun 2005. Nah, tinggal kita mencari tahun 2005 itu nomor berapa, Undang-Undang RI nomor berapa. Kemudian yang isinya kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, jadi untuk yang ini jelas ya, jawabannya adalah B. Nah, mengapa B? Karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, pasal 10 ayat 1, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, jadi jelas ya, yaitu dia ada di nomor 14 tahun 2005. Nah, jadi untuk ini kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya. Jadi silakan kawan-kawan cari materinya, itu antara video pembahasan materi part 1 sampai ke part 2. Nah, di situ kita bahas mengenai ini kompetensi. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru adalah: A. Guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. B. Guru harus dapat menggunakan proses instruksional yang tepat. C. Guru harus mengenal kemampuan peserta didik. D. Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi di sini yang ditanyakan adalah kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, jadi ini tentu mudah karena kita sudah bahas pada pembahasan materi sebelumnya, yaitu pada pembahasan materi kompetensi kepribadian. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru itu ada 4. Nah, yang pertama, guru harus bermoral dan beriman. Kemudian yang kedua, guru harus memiliki aktualisasi diri yang tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, guru harus terus mengembangkan pengetahuan. Nah, jadi ini 4 kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru. Nah, jadi sesuai dengan pembahasan yang telah kita bahas. Nah, jadi di sini jawabannya adalah A.
yaitu guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang masih bingung, nah kita sudah bahas pada pembahasan materi. Jadi kawan-kawan tinggal lihat di video yang sebelumnya, itu pembahasan materi, itu khusus materi kompetensi kepribadian. Dan kawan-kawan juga bisa, ketika masih ada sumber yang lain yang kawan-kawan punya, kawan-kawan bisa pelajari sumber tersebut. Karena semakin banyak referensi yang kita gunakan untuk belajar, maka semakin banyak kemungkinan wawasan yang dapat kita ketahui. Oke, kita ke contoh soal yang berikutnya. Prinsip-prinsip profesional sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Kependidikan Bab 2 Pasal 7 ada 9. Nah, salah satu dari ke-9 ini adalah A. Memiliki aktualisasi yang tinggi, B. Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, C. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, D. Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah salah satu prinsip-prinsip profesional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Kependidikan Bab 2. Nah, di sana kan ada 9 dari pembahasan kita sebelumnya. Itu ada 9 prinsip profesional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Kependidikan Bab 2 Pasal 7. Nah, jadi salah satu dari ke-9 itu adalah, nah jelas ya kawan-kawan, jawabannya adalah C. Prinsip-prinsip profesional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Kependidikan Bab 2 Pasal 7 yang menyatakan bahwa guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana berikut. Nah, yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, yang keempat, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalnya. Kelima, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Nah, adapun yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Nah, yang terakhir atau yang kesembilan, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Nah, jadi inilah ke-9 prinsip-prinsip profesional yang dinyatakan dalam Undang-Undang Kependidikan Bab 2 Pasal 7. Nah, jadi dari ke-9 ini jelas ya, salah satunya yaitu memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Nah, oke kawan-kawan, kita ke contoh soal yang berikutnya. Adapun di sini contoh soalnya itu berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab rendahnya profesionalisme guru adalah A. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri, B. Pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati, C. Kurang menjamin kesejahteraan guru karena rendahnya gaji, D. Adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan penyebab rendahnya profesionalisme guru. Nah, sebelumnya di pembahasan materi kompetensi profesionalisme itu kita sudah membahas mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan rendahnya profesionalisme guru. Nah, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan penyebab rendahnya profesionalisme guru. Ya, jadi jelas ya, jawabannya adalah C. Kurang menjamin kesejahteraan guru karena rendahnya gaji. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas bahwa ada 9 poin yang kita bahas yang dapat menyebabkan rendahnya profesionalisme guru. Nah, yang pertama, masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Yang kedua, sebelum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju. Kemudian yang ketiga, adanya perguruan-perguruan tinggi swasta sebagai pencetak lulusannya yang asal jadi tanpa memperhitungkan outputnya. Kemudian yang keempat, kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri. Yang kelima,
masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total. Yang keenam, renta dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan. Yang ketujuh, pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati dari pengambilan kebijakan dan pihak-pihak yang terlibat. Nah, kedelapan, masih belum smoothnya perbedaan pendapat tentang proporsi materi ajar yang diberikan kepada calon guru. Nah, adapun yang kesembilan, yaitu masih belum berfungsinya PGRI sebagai organisasi profesi yang berupaya secara maksimal meningkatkan profesionalisme anggotanya. Nah, jadi jelas ya kawan-kawan, dari 9 poin yang dapat menyebabkan rendahnya profesionalisme guru, itu jawaban dari pertanyaan yang tepat adalah C, kurang menjamin kesejahteraan guru karena rendahnya gaji. Nah, ini karena yang ditanyakan karena yang bukan merupakan faktor penyebab. Jadi jawabannya jelas ya adalah C. Ya, kita ke soal yang berikutnya. Fungsi guru sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai motivator. Maksudnya adalah A. Guru memfasilitasi semua yang dibutuhkan oleh peserta didik. B. Guru sebagai penyemangat peserta didik dalam proses pembelajaran. C. Guru dapat membangun atmosfer pembelajaran yang baik, serta dapat menjadi mediator bagi peserta didiknya. D. Guru dapat membangun suasana belajar dengan berbagai instruksi dan prosedur pembelajaran. Nah, jadi untuk soal ini yang ditanyakan adalah fungsi guru sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai motivator. Nah, maksudnya adalah, ya jadi jelas ya jawabannya adalah D. Jadi maksud guru sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai motivator, yaitu guru dapat membangun suasana belajar dengan berbagai instruksi dan prosedur pembelajaran. Jadi fungsi guru sebagai fasilitator dan motivator itu ya, yaitu guru harus mampu membangun suasana belajar dengan berbagai instruksi dan prosedur pembelajaran yang akhirnya mampu membangun semangat dan minat belajar siswa. Ya, jadi jelas ya jawabannya adalah D. Kawan-kawan, mungkin itu yang dapat saya bagikan pada malam ini. Nah, ini bisa kita perdalam dulu pembelajaran kita pada malam ini, khusus ke beberapa soal yang saya angkat ini. Saya rasa ketika kita memperdalam materi dari soal yang saya angkat ini, yaitu ada sekitar 5 soal, kita perdalam materinya, kita pahami betul-betul dari setiap soal. Nah, saya rasa itu sudah cukup ya menambah pengetahuan kita untuk mempersiapkan diri mengikuti tes SKB. Jadi di sini metodenya kita belajar sedikit tapi betul-betul paham. Ya, jadi selamat untuk kawan-kawan yang lolos ke tahap SKB dan selamat berjuang kembali untuk mempersiapkan mengikuti tes SKB nanti. Jadi semoga kita mengikuti tes SKB dengan mudah dan mendapatkan hasil yang memuaskan yang sesuai dengan keinginan kita.